Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semua, bersama saya Fatimah Zahra yang akan menyajikan berita pada hari ini dan akan menemani kalian semua di beberapa waktu ke depan. Nah pemirsa, sekarang saya sedang berada di SMA Islam Bakti Asih. Sekolah SMA Islam Bakti Asih adalah sekolah berbasis Islam. Nah teman-teman tahu gak sih sekolah ini menyediakan kegiatan mengenai keagamaan dan sama seperti sekolah lainnya, di sini banyak kegiatan yang rutin dilakukan oleh siswa dan siswi untuk mengasah dan mengembangkan bakat juga kemampuan yang dimiliki siswa dan siswi. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan kepada kalian semua salah satu kegiatan yang wajib dilakukan seluruh siswa dan siswi SMA Islam Bakti Asih, yaitu setoran hafalan. Daripada penasaran, yuk kita intip cuplikan videonya. Wah, makin penasaran aja nggak sih sama kegiatannya? Soalnya jarang banget ya kita mendengar kegiatan setoran hafalan, iya kan? Apalagi ini kegiatan wajib loh. Untuk mengobati rasa penasaran kita, di sini saya telah terhubung dengan rekan saya. Baik, terima kasih Fatimah. Saya di sini Muhammad Reza Radityansyah sudah berada di lokasi bersama Bapak Hasbi. Dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang kegiatan setoran hafalan. Nah, yang pertama Pak, menurut Bapak mengapa setoran hafalan ini diwajibkan Pak? Karena kita kan di sini sebagai sekolah Islam, oleh karena itu di sekolah Islam kita harus menanamkan jiwa kesantriannya. Mungkin yang pertama dengan apa? Dengan cara untuk menghafal setoran. Jadi tidak hanya di DTA atau di TPA tertentu, tapi kita dianjurkan juga di sekolah SMA Islam Bakti Asih ini. Nah, Pak, namun bagaimana tanggapan Bapak terkait murid yang sulit dalam menghafal? Terus bagaimana cara Bapak menyikapinya, Pak? Sulit dalam menghafal itu sudah biasa karena menjadi hal lumrah di kalangan orang yang memang ingin mencapai tujuannya. Ada yang perlahan, ada juga yang langsung ke tujuannya. Namun daripada setoran ini kita lebih baik meskipun kita perlahan gitu. Nah, itu yang membuat pahala bagi mereka itu bertambah gitu. Seiring berjalannya waktu terus membaca, nah itu yang menjadi pahala bagi anak-anak itu. Cara menghadapinya mungkin ya kita perlakukan sebagaimana teman-teman itu bisanya gitu. Jadi kita selaku guru tidak tidak mengharuskan pada anak-anak itu harus langsung hafal atau gimana. Namun melihat dulu proses anak-anaknya. Jadi lebih baik sabar gitu untuk menghadapinya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Ejar. Ini saya sedang bersama salah satu guru yang ada di SMA Islam Bakti Asih, Ibu. Ya, halo, perkenalkan nama Ibu Resi sebagai guru biologi. Oke, Bu. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai setoran hafalan yang ada di SMA Islam Bakti Asih ini, Bu. Jadi gini Bu, menurut Ibu, kenapa setoran ini diwajibkan, Bu? Ya, kenapa setoran hafalan Al-Quran ini diwajibkan di SMA Istiqomah? Itu yang pertama, itu untuk mendekatkan kita kepada Allah SWT, dan juga ternyata menghafal Al-Quran itu bisa membuat kecerdasan siswa itu meningkat begitu. Lalu Bu, apa sih yang Ibu rasakan ketika murid sedang melaksanakan setoran, Bu? Yang Ibu rasakan ketika murid setoran hafalan, rasanya senang sekali karena pasti ada tambahan hafalan dari anak tersebut. Gimana harapan Ibu ke depannya buat kegiatan setoran hafalan yang ada di SMA Islam Bakti Asih ini, Bu? Harapan ke depan untuk anak-anak terhadap setoran Al-Quran itu bisa lebih ditingkatkan lagi dan lebih ditargetkan lagi hafalannya. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya, Ibu. Sama-sama. Di sini sudah ada kakak siapa nih? Kakak Yusuf. Kakak Yusuf. Nah, Kak Yusuf,
kita ini bakal nanya-nanya seputar setoran hafalan yang ada di SMA Islam Bakti Asih ini, Kak. Jadi gimana sih cara Kakak nyisihin waktu buat hafalan? Itu kan waktunya setelah pulang sekolah, jadi bisa langsung mengikuti saja Ya. dan tidak mengganggu waktu belajar juga. Oke. Nah, terus cara apa sih yang Kak Ucup lakuin biasanya buat setoran hafalan ini? Biasanya setoran ngapalin dulu berapa menit atau enggak, kadang 1 halaman, kadang setengah, terus langsung kadang berapa menit dihafalin dulu baru disetorkan. Baik, terima kasih Kak Ucup atas waktunya. Sama-sama. Ini ada anak siapa nih, Kak? Halo, aku Nafira Garlina. Nah, Kak, jadi kita tuh mau tanya-tanya sedikit nih seputar hafalan yang ada di SMA Islam Bakti Asih ini. Nah, pertanyaannya, metode apa sih yang Kakak pakai buat hafalan ini? Nah, metode yang aku pakai biasanya aku sebutnya 554. Jadi kita dalam satu ayat 5 kali membaca, terus 5 kali tutup buka, bisa dilihat bisa enggak. Terus yang keempatnya kita benar-benar ditutup mushafnya. Terus nanti lanjut lagi ayat 2 diulangi seperti itu. Nanti kalau sudah balik lagi ke ayat 1, terus selanjutnya sampai beres gitu. Dampak yang bisa Kakak rasain dari setoran hafalan ini, Kak? Kalau misalnya khususnya untuk di sekolah kita ada program setoran hafalan, itu sangat membantu aku gitu, untuk aku konsisten dan istiqomah untuk terus menambah hafalan. Terus kan di sini juga ada ekskul tahfiz, jadi membantu aku buat semakin semangat karena ada teman-teman yang sama-sama sebagai penghafal Al-Qur'an. Oke, gitu. Makasih ya, Kak. Nah, jadi guys, itu dia sedikit tanya-tanya tentang hafalan yang ada di SMA Islam Bakti Asih. Sekian dari saya, semoga kegiatan setoran hafalan di SMA Islam Bakti Asih ini selalu lancar dan membawa manfaat. Saya Ejar, kembali ke studio. Wah, ternyata seru sekali ya kegiatan setoran hafalan ini. Selain kita bisa menghafal Al-Quran, kita juga bisa mendekatkan diri kepada Allah, juga meningkatkan kecerdasan dan daya ingat kita. Baik pemirsa, cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya Fatim dan juru kamera saya Omar dari 11 IPA, pamit undur diri dan sampai jumpa.